Intinya sebenarnya dari persoalan ini adalah, nah, ini kan waktu berkembang ya, perkembangan persidangan bahwa dikatakan ada bukti flash disk, rekaman suara yang terjadi diduga hakim dan jaksa diatur untuk apa persidangan yang nikmir dan diduga menerima suap. Itu yang harus diaudit oleh komisi yudisial. Pengacaranya lapor ke komisi yudisial bahwa buktinya lalu diaudit. Kalau terbukti sama seperti hakim yang menyidangkan Ronald Tanur yang di Surabaya, maka dipecat semuanya itu. Begitu. Faham? Karena itu kan perkembangan persidangan. Kemudian juga pasal 27-nya tidak terbukti. Kenapa tidak terbukti? Mencemarkan nama baik. Apa yang disampaikan dan diutarakan oleh Nikita Mirzani ternyata benar. Karena apa? Produknya menggunakan microneedle yang dilarang digunakan oleh masyarakat umum. Hanya boleh digunakan oleh profesi dokter dalam terapi, dalam treatment. Tidak boleh dipakai oleh masyarakat umum. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Gue udah jelasin 10 kali. Sampai suara gue seret. Mbok Yao dengerin. Jadi catatan biar pada cerdas. Ya harus lapor. Fahmi, ada Fahmi nggak nih? Fahmi, kamu harus lapor ke komisi yudisial. Bawa itu rekamannya. Jangan biarkan Nikita Mirzani udah berjuang setengah mati seperti itu. Tidak dibantu. Langkah hukum mesti jelas. Jangan langkah hukum itu hanya di ruang persidangan. Kalau udah seperti itu pergi lapor ke komisi yudisial. Sekalipun persidangannya belum divonis, justru itu untuk membantu Nikita Mirzani. Begitu. Faham? Jangan bikin gue kesel. Udah jelas-jelas ada buktinya, buktikan itu. Gitu. Kemudian buat laporan baru mengenai produk, yaitu produk yang dikatakan apa sih namanya difitnah, dicemarkan nama baiknya kan terbukti memakai microneedle. Itu bukti videonya juga ada, manajernya si pelapor juga mempublikasikan dan Bunda juga posting. Bikin itu sebagai bukti laporan bahwa telah terjadi pelanggaran undang-undang kesehatan. Begitu. Jangan biarkan NM udah menjerit-jerit kayak begitu sendirian. Ada lagi satu pengacara, saya siap menjadi penjamin. Jaminan apa lu? Jaminan mutu. Ngaco lo. Tito lo doang berderet. Nggak cerdas loh. Masa nggak ngerti langkah hukum? Jangan banyak-banyakin titel deh. S2, S lilin, S cendol, S doger. Tapi langkah hukumnya tidak cermat. Makanya, jaminan apaan? Mana bisa ada penundaan atau pengalihan penahanan lagi? Masa yang kayak gitu lo nggak ngerti, lo nggak pernah dapetin kasus kayak gitu? Kadang-kadang. Ente kalau mau pansos yang gitu dah. Gue udah baca. Orang ini masalah serius, jangan dimanfaatin buat pansos. Itu nasib orang tuh yang bernama Nikita Mirzani sama Ismail Marzuki. Jangan ditumpangin buat pansos sehingga lupa langkah hukum apa yang harus dilakukan. You understand?
Lagi pada prepare, mereka mau jalan. Jadi buat pengacara-pengacara yang katanya mau membantu para pengacara, pada para advokat, ya bantuinnya itu adalah laporkan ke Komisi Yudisial, ya tembusan ke Mahkamah Agung. Begitu, laporkan ke KPK. KPK, laporin ke KPK. Bawa itu bukti-bukti. Nikmir udah sampai kayak begitu diperlakukan di persidangan. Gak kasihan kalian sama dia. Heran aku. Apain pakai nunggu-nunggu? Laporkan ke Komisi Yudisial, laporkan ke KPK. Begitu caranya. Ini orang nasibnya udah di ujung tanduk, bukan segera lakukan langkah hukum yang tepat. Muter-muter aja. Itu ibarat kata pepatah nih, ada orang yang ngomong nih. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kayak kira-kira kayak gitu deh aku lihat nih sekarang nih. Iya. Yang aku lihat sekarang, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu yang terjadi sekarang yang Bunda lihat. Sama satu lagi tuh pepatahnya. Sapi yang punya susu, Frisian Flag yang punya nama. Padahal itu susu sapi. Ya gimana, mau cepat-cepat tapi tidak dilaporkan. Kalau udah dilaporkan kan aku bisa bantu. Ini nggak dilaporkan. Gimana? Gimana gue mau bantunya? Gue nggak bisa ngelaporin karena gue bukan pemegang kuasa. Begitu. Kalau aku yang dikasih pegang kuasa, oh gue laporin semuanya. Nggak ada urusan, barang bukti ada. Nggak mau, kalau dianya perlu saya, dia hubungin saya. Sorry Kiana, aku punya harga diri. Yang penting kan saya bantuin Nikmir langsung aja, ya. Kalau bantuin Fahmi seperti ibarat kata pepatah, sapi punya susu, yang punya nama Frisian Flag, dan lain-lain. Gitu. Nggak lelah dia bolak-balik terbang ke Makassar kok. Iya, Gary Agency. Lelah di mananya, orang Fahmi sering terbang ke Makassar kok. Kalian itu dong rame-rame dorong Fahmi untuk supaya laporkan ke Komisi Yudisial dan ke KPK. Kalau cuman omon-omon doang, nggak bisa. Cuman ngomong di depan pers, depan media tuh namanya pansos. Lakukan langkah hukum yang tepat, cerdas, cermat. Begitu. Kasihan itu Nikmir. Kasihan anak-anaknya. Kalau kau betul-betul kasihan, laporkan ke Komisi Yudisial, ke KPK bahwa itu bukti rekaman. Itu kan jelas bukti rekaman ada. Jangan diem.
biar segala dilakukan audit oleh Komisi Yudisial dan KPK memanggil untuk memeriksa. Ini aku perhatiin kasusnya Nikmir jadi buat pansos doang. Gimana gue? Gimana? Makanya Bunda cuma bisa ketawa gitu. Oh, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan gitu. Kira-kira begitulah. Kan pengacara diberikan kuasa untuk membela hak-hak kliennya. Lakukan langkah hukum untuk membebaskan kliennya dari segala tuntutan hukum. Gitu. Terus kalau tidak dilakukan langkah hukum lo pakai telepati. Yo, enggak, aku bukan informan Kiana, sorry. Itu cukup karena memang langkah hukum seperti itu udah lazim dilakukan. Kan ada jurisprudensinya. Contoh kasus sebelumnya udah ada. Udah kejadian yang Ronald Tanur yang di Surabaya hakimnya dipecat tiga-tiganya. Majelis hakimnya dipecat tiga-tiganya. Kasus Onslah, Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipecat juga. Maka lakukanlah langkah hukum kalau memang ada bukti bahwa pengacara maupun JPU menerima suap. Supaya ditindak, ditangkap baik pemberi suap maupun penerima suap. Sudah ada contoh kasusnya. Hukum apa yang dilakukan oleh mereka? Istilahnya, kenapa sih nggak ngikutin langkah hukum yang sudah pernah kelihatan sebelumnya? Yaitu melaporkan ke Komisi Yudisial dan ke KPK. Kalau nggak dilaporkan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pakai telepati. Di sini ada pendukungnya Fahmi. Lu dukung Fahmi apa dukung Nikmir? Bingung gua kadang-kadang sama ini pendukungnya Nikmir. Lu dukung Nikmir apa dukung Fahmi? Ntar kalau kita omongin mengenai Fahmi, langsung kami pendukung Fahmi. Bingung gue. Bukannya ngedukung Nikmir, malah ngedukung pengacaranya. Ya bisa bebas karena ada langkah hukum yang tepat dan cepat gitu. Saya pendukung Ning 572. Ning 572, saya dukung kamu untuk terus bertanya siapa saya. Merdeka. Aku pin komen kamu supaya semua pada baca Bunda pendukung siapa. Ya. Ning 572, saya pendukung kamu. Tenang aja, kamu semangat di sini. Ayo, saya dukung. Jangan ragu-ragu kamu untuk membuli saya di sini. Ada saya pin tuh kamu tuh komennya.